Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didin Septa Rahmadi, salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah Sosiologi Pedesaan dengan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaksi, dan Assessment. Pendekatan ini terdiri dari deskripsi mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan, tujuan perkuliahan, sistematika pelaksanaan perkuliahan, dan metode pelaksanaan perkuliahan. Perkuliahan ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan learning management system sebagai wadah untuk mengakses semua proses pelaksanaan perkuliahan oleh mahasiswa dan dosen. Dalam perkuliahan ini terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran semester yang telah disusun sebelum pelaksanaan perkuliahan. Juga terdapat rencana pemberian tugas kepada mahasiswa yang telah disusun sebelum pelaksanaan perkuliahan. Berikut ini akan dipaparkan video pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan dengan materi persoalan ketahanan pangan nasional. Mari menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Untuk hari ini kita kembali bertemu di kuliah Sosiologi Pedesaan dengan materi tentang ketahanan pangan. Untuk mengikuti perkuliahan ini tentunya ada yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, software bahan perkuliahan yang sudah saya bagikan kepada Anda. Terus ada laptop untuk memudahkan akses perkuliahan ini berjalan lancar, tentunya saya dan juga mahasiswa semua. Terus ada format tugas juga di sini untuk telah artikel Jurnal Nasional tentang Persoalan Pangan Nasionalitas Indonesia, ada artikel jurnal dan referensi yang lain relevan. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami peta awal sosiologi pedesaan secara detail dan komprehensif. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu mempresentasikan persoalan pangan nasional serta diskursus lingkungan dan masa depan. Tujuannya ada 3. Yang diharapkan kepada mahasiswa di sini adalah mahasiswa dapat menyelesaikan telah artikel tentang persoalan pangan, mahasiswa dapat memaparkan hasil telah artikel tentang persoalan pangan, mahasiswa dapat memberi argumentasi tentang persoalan pangan nasional. Materi pokok perkuliahan pertama adalah persoalan ketahanan pangan nasional dan global, yang kedua masalah pangan dan logika mazhab ketahanan pangan, yang ketiga kedaulatan pangan alternatif mazhab, yang keempat membaca krisis pangan melalui pendekatan geopolitik. Sistem pembelajarannya adalah pengenalan materi, menghubungkan konsep dengan masalah, terus menerapkan konsep dan presentasi tugas. Metodenya adalah diskusi kelompok. Mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok masing-masing berjumlah 4 sampai dengan 5 orang. Ini nanti saya akan breakout room ini untuk membentuk kelompoknya. Nanti saya akan masukkan ke Anda semua ke masing-masing room. Teknik kita di dalam mode kuliah daring ini adalah teknik untuk membagikan kelompok, yaitu dengan breakout room via Zoom. Ini ada tugas 08. Itu bentuk tugasnya adalah portofolio pamer, alokasi waktunya 2 hari nanti untuk pengerjaan tugasnya, deskripsi tugas setelah artikel jurnal tentang persoalan pangan nasional. Metode pengerjaannya Anda diminta untuk mencari 5 artikel, ada untuk ditelaah tentang persoalan pangan nasional, 2 membuat ringkasan dari 5 artikel jurnal, 3 menyusun slide PowerPoint dan hasil ringkasan jurnal, 20% itu presentasi di kelas 30%. Nah, untuk nomor 1 itu ada 15%, nomor 2 35%. Baik, pengenalan materinya
Anda diminta sekarang itu untuk dapat menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh dosen. Mahasiswa menyampaikan secara garis besar hasil refleksi pendalaman materi persoalan pangan nasional. Mahasiswa menyampaikan hubungan antara konten materi bahan pembelajaran dan pokok materi. Baik, untuk grup ini kita akan langsung diskusi karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi ini juga tentang ketahanan pangan. Nah, hari ini giliran kita ya, saya akan meminta Anda untuk mendalami materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Itu Anda sekarang untuk mendalaminya kembali dan membuat sebuah ringkasan di materi-materi tersebut. Nanti kita akan presentasikan. Oke, untuk sekarang saya akan break out grupnya. Ini saya stop dulu share screen-nya. Oke, ini room 1. Ini room 1. Jadi Anda saya minta sekarang di room 1. Di kelompok 1 ini room 1. Room 1 itu adalah kelompok 1. Anda saya minta sekarang semua untuk membaca di buku tersebut tentang materi tadi yang bahan topik pertama tadi, yaitu topiknya itu topiknya persoalan ketahanan pangan nasional global ya, untuk room 1. Room 1 untuk persoalan pangan global. Terus oke, nanti Anda bisa baca, telaah materi tersebut, baca semuanya, diskusikan, dan buat ringkasan gitu. Buat ringkasan, nanti Anda akan paparkan. Waktu Anda 30 menit dari sekarang. Oke? Ya? Oke. Waktu Anda 30 menit, silahkan. Sekarang langsung. Mulai dari sekarang. Ya, singkat saja di materi ini membahas tentang pengertian pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Di sini, pengertian pangan adalah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya yakni kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Selanjutnya, kemandirian pangan. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Selanjutnya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Yang terakhir, keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
Mungkin ini dari saya, mungkin ada dari teman kelompok saya. Tidak ada ini Bapak, cuma saya. Oke. Lanjut ke room 2, kelompok 3, sorry. Room 3, kelompok 3. Room 3, kelompok 3. Yuk, silakan. Kelompok 1 udah ya Pak? Tadi Tadi udah. tidak ada kelompok 1, makanya di... Iya Pak. Saya tadi mewakili kelompok 2 Bapak, Juliana Ramayanti. Oke, saya udah rekam kok ini. Ya, Bapak, lanjut. Sebelumnya terima kasih Pak. Jadi di sini bagian kami adalah tentang kedaulatan pangan. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan sedikit bersama Mawaddah Lestari. Nah, jadi sebelumnya paradigma kedaulatan pangan sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Jika kita peduli dengan nilai-nilai dari mandat konstitusi itu sendiri. Nah, lalu kedaulatan pangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari amanat konstitusi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Garing tahun 1960 yang mengejawantahkan kedaulatan pangan. Nah, selain itu Organisasi Tani Internasional Lapia Campesina mendefinisikan bahwa kedaulatan pangan adalah sebagai hak seluruh rakyat, bangsa dan negaranya untuk menentukan kebijakan pertanian dan pangannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Nah, jadi kedaulatan pangan itu menuntut hak rakyat atas pangan. Nah, itu menurut Food and Agriculture Organization atau disingkat FAO. Nah, jadi mereka mendefinisikan bahwa kedaulatan pangan adalah hak yang harus dituntut oleh rakyat. Nah, sebelumnya kedaulatan pangan memiliki beberapa tingkatan, diantaranya sebagai sebuah kaidah berbasis pada hak-hak di sini adalah akan dikembangkan pola konsumsi pangan dari produksi lokal yang cukup, beraneka ragam, bergizi dan aman, sehingga menurunkan akses petani terhadap tanah. Nah, jadi mungkin hanya itu hal yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan waktu, Pak. Mungkin hanya saya saja yang menjelaskan, soalnya waktunya singkat, Pak. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Koordinator Bisri. Kita lanjut ke room 4. Kelompok 4. Siapa? Ada? Mewakili. Iya Pak, kelompok 4. Oke. Bu Novi yang Bu Nopi ya? Bu Nopi. Oke, Bu Nopi, silakan Bu Nopi. Ini Pak, Bu Novi yang mau pengembangan sebagai strategi ketahanan pangan nasional di era pandemi. PD2 kedokteran kita nanti. Sepanjang sejarah peradaban manusia ada kapasitas ketahanan pangan seringkali menjadi faktor penentu dalam ajang akumulasi kekuatan dan kelangsungan hidup suatu komunitas manusia. Terlebih lagi apabila situasi sudah mencapai taraf konflik atau peperangan. Tanpa ketahanan pangan masyarakat, suatu komunitas mengalami kerawanan dalam asupan nutrisi dan berpotensi menyebabkan kelaparan massal. Yang pertama yaitu teori Neo-Malthusian dan ketahanan pangan. Tesis paling umum dari teori Neo-Malthusian adalah teori tersebut mengatakan bahwa kelangkaan sumber daya
terbarukan dapat memicu konflik antar makhluk hidup dari skala terkecil seperti tetangga komunitas kecil sehingga skala masif seperti perang antar negara. Sebagian dari perspektif kekerasan lingkungan, hal ini dapat terjadi apabila keresahan dalam masyarakat sudah memuncak dan kontrol dari suatu otoritas seperti negara melemah, sehingga memberikan pilihan alternatif kepada masyarakat untuk mendapatkan sumber daya alam selain pekerjaan yang sah secara hukum, mulai dari pencurian kecil-kecilan hingga bergabung dengan pemberontakan untuk memperebutkan kontrol sumber daya alam, baik dari otoritas legal seperti pemerintah maupun konflik sesama pemberontak. Ketahanan pangan disebutkan memiliki 4 faktor utama, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, penggunaan pangan, dan stabilitas pangan. Karena sifatnya sangat strategis, ketahanan pangan sudah menjadi salah satu aspek kebijakan. Yang ketiga yaitu food estate sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Dari sejumlah studi kasus di atas, dapat diambil bahwa ketahanan pangan suatu negara terancam apabila terjadi krisis pangan global yang berdampak pada harga dan suplai pangan di pasar internasional. Contohnya, ekonomi masyarakat yang rapuh terhadap gejolak pangan global harus beradaptasi. Negara tersebut gagal memanfaatkan peluang pembangunan ketahanan pangan lewat Sungai Nil karena konflik kepentingan yang terjadi antara penggunaan lahan pertanian dan irigasi, antara arah kebijakan perkotaan dan pedesaan, serta konflik di sektor pertanian itu sendiri. Ya, mungkin itu aja Pak, ringkasan dari kelompok 4. Oke, terima kasih Ibu Halo? Novianti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Novianti. Baik, kita lanjut ke kelompok 1. Tadi siapa? Pak. Ya, aktifkan kameranya ya. Oh iya. Maaf Pak, tadi nggak aktif kameranya. Iya Bu ya. Pedasang lalu Pak. Baik Pak, saya langsung saja ya. Kameranya diaktifkan. Widya Heratul Uzro. Ya Pak. Ya, oke. Kartu vaksin. Widya Hairatun Huzro menjauh dulu dari teman-temannya ya, yang sama-sama masuk di dalam Zoom ini. Dia tidak storing hasilnya. Jauh-jauh. Baik Pak, kelompok 1 dapatkan bab 1 tentang konsep istilah sosiologi pedesaan. Saya langsung saja ya Pak. Konsep istilah sosiologi pedesaan, yang dimana di sini terdapat membahas tentang satu desa, masyarakat desa, dan tipologi desa. Pengertian tentang desa cukup beragam. Beberapa tokoh sosiologi pedesaan dan antropologi memberikan pandangan tentang desa. Menurut Quentin-Jarangrat 1984 bahwa desa dimaknai sebagai suatu komunitas kecil yang menetap di suatu tempat. Pemaknaan tentang desa menurut pandangan ini menekankan pada
cakupan, ukuran atau luasan dari sebuah komunitas, yaitu cakupan dan ukuran atau luasan yang kecil. Pengertian lain tentang desa dikemukakan oleh Hayami dan Kikuchi 1987 bahwa desa sebagai unit dasar kehidupan kelompok terkecil di Asia. Dalam konteks ini, desa dimaknai sebagai suatu desa alamiah atau dukun, tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Dan menurut Fitirim A. Sorokin dan Carlos C. Zimmerman dalam T.L. Smith dan P.E. Zop, faktor-faktor yang dapat menentukan karakteristik masyarakat desa dan kota yaitu ada 1. Mata pencaharian, 2. Ukuran komunitas, 3. Tingkat kepadatan penduduk, dan yang terakhir lingkungan. Yang keempat lingkungan, yang kelima diferensiasi sosial, yang keenam stratifikasi sosial, yang ketujuh interaksi sosial, dan yang kedelapan solidaritas sosial. Mungkin saudara Dapi mau menambahkan? Lagi sholat ya Wid, lagi sholat. Tadi dia bilang sholat, masa belum selesai? Oke. Karena ini Mungkin itu saja Pak dari kelompok 1. baik. Terima kasih. Bentar ya. Karena ini waktu juga, baik. Baik. Jadi hasil diskusi Anda tadi sudah memberikan pemahaman tentang persoalan pangan di Indonesia dan secara global. Beberapa topik juga tadi sudah dipaparkan hasil pendalaman materinya, masing-masing kelompok sudah memaparkan hasilnya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengelolaan pangan ini bukan persoalan yang sederhana gitu. Ini rumit sekali persoalan pangan ini. Jadi solusi untuk mengatasinya pun itu perlu melihat persoalan-persoalan pangan ini secara kompleks. Oleh karena itu perlu perhatian yang sangat serius dari pemangku kebijakan tentang persoalan pangan ini, karena persoalan pangan ini menyangkut pada satu adalah ranah politis atau kebijakan-kebijakan yang diberikan dikeluarkan oleh pemerintah itu harus kebijakan itu yang memihak tanpa ada keberpihakan gitu kan, terhadap kelompok yang karena persoalan pangan ini kerap menjadi tempat arena untuk mencari keuntungan, berbisnis pangan. Oleh karena itu yang dirugikan itu adalah kita sebagai masyarakat oleh sekelompok orang yang memiliki modal yang cukup besar. Nah, tentunya di sini adalah pendekatan kebijakan inilah yang sangat penting. Pendekatan lain juga perlu juga diperhatikan, yaitu pendekatan secara ekologisnya dan sosiologisnya untuk memperhatikan bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat juga tentang pangan ini. Karena mengingat kita di Indonesia ini mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat agraris, memiliki luas lahan yang cukup luas lah gitu kan, dan
kekayaan laut juga cukup banyak. Di Indonesia kita berada di maritim gitu kan, kekayaan laut sebagai pangan juga cukup luas, dan tentunya bagaimana sekarang itu negara mengorbitkan satu kebijakan yang memang tidak menyampingkan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pembangunan baik itu sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan harusnya mengedepankan ketiga ranah tersebut, yaitu ranah politiknya, ranah ekologisnya, dan ranah sosiologisnya. Ini untuk semata-mata mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, terima kasih atas diskusinya, pendalaman materinya tadi oleh mahasiswa. Tentunya materi ini sangat bermanfaat bagi Anda juga untuk menambah wawasan Anda, dan termasuk saya juga di sini selaku dosen. Yang namanya ilmu itu tiada hentilah untuk kita harus cari, karena ilmu itu menjadikan kita sebagai makhluk yang berdaya guna, berpikir, bisa memahami pengetahuan-pengetahuan yang banyak sekali yang bisa kita raih. Baik, karena di sini di kuliah ini sudah ada beban tugas yang sudah saya paparkan awal, maka nanti di LMS Anda bisa lihat di sana bentuk penugasannya seperti ini. Ini adalah format tugas Anda, yaitu nanti untuk menelaah artikel, 5 artikel tadi, dengan mencari pendahuluannya, dengan menelaah pendekatan teorinya, metode, hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, rujukan. Format yang Anda buat itu adalah seperti ini nanti. Untuk artikel 1 apa pendahuluannya silahkan dibuat, diketik di sini dengan Microsoft Word, pakai laptop dengan aplikasi Microsoft Word. Nanti ini format yang harus Anda buat. Pendahuluan, apa isi pendahuluannya, di sini Anda analisis, Anda telaah kembali. Telaahnya adalah artikel, nanti dipilih artikel 1, artikel 2 yang sesuai dengan topik materi tentang persoalan pangan nasional, sampai dengan apa rujukannya. Itu ya. Nah, oke, untuk tugas ini memiliki bobot penilaian seperti yang sudah saya jelaskan awal kuliah tadi, yaitu nomor 1 indikator mencari 5 artikel jurnal pada kelas tentang persoalan pangan, karena artikel yang Anda rujukan Anda itu harus Anda ikutkan laporkan juga nanti. Itu saya berikan bobot 15%. Untuk membuat ringkasannya, nanti membuat ringkasan dengan format tadi itu 5 artikel itu adalah 35%. Untuk nomor 3 menyusun slide PowerPoint-nya juga 20%. Presentasi di kelas 30%. Nah, presentasinya nanti di minggu depan, pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, di sini adalah kriteria nilainya karena menggunakan bentuk penugasannya di sini adalah rubrik skala persepsi. Jadi ini bentuknya nanti untuk presentasinya Anda bisa, dimensi yang saya nilai itu adalah kemampuan komunikasi, penguasaan materi, kemampuan menghadapi pertanyaan, penggunaan alat peraga, dan ketepatan menyelesaikan masalah. Nah, bobot penelitiannya tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah batas waktu 2 hari, diupload di LMS 2 hari. Nanti untuk diskusinya bisa di pertemuan selanjutnya. Gitu. Batas pengerjaan ini 2 hari, diupload, nanti diskusinya selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kuliah ini. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom meeting ini, walaupun banyak kendala yang kita hadapi dalam proses perkuliahan ini. Tentunya ini adalah semata-mata kita belajar gitu ya, semata-mata untuk kita belajar. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Allahumma fiq ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.